Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arbi Alfarisi. Sekarang saya bersama seorang klien. Klien di sini mempunyai masalah tentang Fobia sosial. fobia sosial. Mungkin sebelum ke fobia sosial kita cari tahu dulu ya permasalahannya apa. Terus munculnya kenapa, gejalanya seperti apa, mungkin seperti itu. Karena itu berdasarkan diagnosa sendiri atau emang sudah pernah ke psikiater atau psikolog? Diagnosa sendiri. Nggak boleh sebenarnya diagnosa sendiri Oh. itu. Tapi kita cari tahu dulu ya permasalahannya. Nah, di sini tuh kita akan membahas tentang sebuah fobia yang dialami, yang mungkin tadi sudah disebutkan tentang fobia sosial. Nah, bisa jadi ini sebuah fobia sosial atau juga bisa jadi ini kecenderungan trauma di masa lalu. Tapi awal munculnya fobia sosial yang dari kamu sebutin tuh kenapa fobia sosialnya? Awalnya sih dulu pernah punya banyak temen gitu, pernah ngumpul-ngumpul, pernah punya banyak kayak bersosialisasi dulu Iya. ya, dulu gitu. Cuman pas awal-awal ini misalnya kita punya geng gitu ya, satu geng kayak gitu kan, jadi banyakan. Di antara geng itu misalnya satu orang yang terlihat punya kelebihan. Iya. Misalnya saya punya kelebihan di antara yang lain, jatuhnya yang lain malah ada yang nggak suka, Oh, ada yang manfaatin juga. ada juga yang manfaatin itu. Oke. Jadi dari situ misalnya kayak orang-orang tuh misalnya manfaatin nih, kayak teman-teman misalkan minta tolong, Iya. ya udah kan namanya teman ditolongin. Iya. Nah tapi pas sebaliknya di saat kita butuh pertolongan, yang lain malah pergi. Nah itu jadi bikin kita tuh jadi udahlah mending sendiri aja. Oh, Mending jadi gak usah temen, ada- gak usah punya temen gitu. Oh, jadi ada kecenderungan dulu tuh punya masalah dengan pertemanan. Itu umur berapa kira-kira? Kalau masih berteman, Sekitaran sekolah ya? iya, Sekolah. sekolah. Oke, sekolah itu berarti ada kecenderungan yang pertamanya ada intensitas trauma terhadap orang, biasanya yang dulunya pertemanan biasa, tapi akhirnya kita ngerasa oh kayaknya kita dimanfaatin nih, saya dimanfaatin dulunya. Terus juga merasa dirugikan mungkin ya. Iya. Ya, berawal murah sebenarnya kan yang tadi disebutin dari awal fobia sosial, tapi awal mulanya emang dari trauma dulunya. Trauma punya teman yang sering manfaatin. Ditambah lagi kalau misalkan nih di antara teman-teman yang lain, kita mempunyai kelebihan, misalnya kita rezekinya lebih, nah jadi orang-orang tuh kayak minta dibayarin kayak gitu sih. Oh, ini lebih kepada sindrom tidak menguntungkan. Iya, kayak gitu. Kalau Ya, misalnya menjadi nih kayak gitu ya. kita punya teman seperjuangan, Iya. misalnya kita sama-sama berjuang nih masih di nol, nah terus tiba-tiba kita tuh digampangin rezekinya, misalnya rezeki kita tuh lumayan lah lebih di antara yang lain nih. Nah, Boleh orang sambil tuh diminum? iya. Boleh. Jadi teman-teman yang lain tuh ngelihatnya udah beda, ada yang nggak suka, ada juga yang manfaatin. Nah dari situ jadi nggak terlalu suka sama Jadi orang. teman-teman tuh ngerasa kalau misalnya ada orang, misalnya teman kamu ngerasa oh kamu udah naik misalnya secara levelnya dalam kehidupan, mereka lihatnya mungkin dari segi materi yang pertama, mungkin yang kedua dari penampilan juga ya, dari gaya hidup juga mungkin kayak gitu ya. Jadi mereka ngerasa wah saya jauh tertinggal nih dari dia, jadi ngerasa dibenci juga kan, ngerasa seperti itu ya. Mungkin itu dari apa ya, perilaku ketika kita berpikir. Nggak bisa disalahkan juga, kita tidak bisa mengatur pikiran orang lain kan. Yang bisa kita atur hanyalah pikiran kita sendiri. Ya mungkin persepsi kita terhadap orang lain bisa salah bisa benar, mungkin bisa kayak gitu juga ya. Jadi kecenderungan jadi nggak mau ketemu dengan orang baru mungkin ya, takutnya Ya, yang pertama kita seperti jadi itu. berburuk sangka sama semua orang mungkin dia kayak gitu Ya, juga. karena dulunya emang pernah dikecewakan, Iya. pernah dimanfaatkan, ngerasa oh berteman dengan yang tidak menguntungkan, misalnya seperti itu kata-katanya. Iya. Itu terjadi. Jadi kalau misalnya dilihat dari ini, kalau misalnya kita main dengan pembahasan tentang psikologi, ini kan emang tugasnya tentang tugas psikologi. Nah, ini kecenderungan masuk ke dalam gejala-gejala fobia. Tapi emang munculnya fobia itu muncul karena intensitas trauma dulunya.
Jadi ketika trauma tersebut muncul, trauma ketika bertemu dengan orang lain yang akhirnya merasa dimanfaatkan, dirugikan, dan bisa jadi dibully atau dilecehkan segala macam. Itu masuknya ke trauma dulu. Nah, setelah trauma muncullah ketika bertemu dengan orang baru, ternyata gini lagi ya. Ketemu lagi, ternyata gini lagi. Ya udah, akhirnya itu kecenderungan masuk ke dalam fobia, ketakutan yang tidak beralasan, walaupun sekarang tidak beralasan, tapi sekarang akhirnya jadi beralasan fobianya. Kenapa jadi takut ketemu orang baru? Kenapa jadi takut bertemu dengan orang lama yang pernah dulunya yang tidak menguntungkan atau misalnya merugikan atau memanfaatkan? Itu kecenderungannya menjadi lebih pada fobia. Jadi lab group. Itu. Berarti ini masuk dalam fobia sosial. Saya juga tidak bisa mendiagnosa, cuman tadi awalnya bilang jadi fobia sosial. Tapi emang ketika dilihat dari benang merahnya, ini emang masuk ke dalam gejala fobia terhadap interaksi sosial. Nah, itu yang termasuknya. Nah, fobia ini bisa muncul karena yang tadi pertama trauma juga, atau juga ada pola asuh yang salah dari orang tua, atau juga pola asuh yang salah dari, bukan pola asuh disebutnya, lingkungan yang salah. Iya, emang. Itu penyebab dari fobia tersebut. Tapi selain itu juga ada juga sih orang itu kalau misalkan ngomong itu suka dilebih-lebihin. Nah, itu banyak orang seperti itu. Kayak misalnya nih punya teman nih, misalkan saya punya teman, saya curhat sama teman itu, nah dia tuh suka ngomong ke orang lain tuh dengan dilebih-lebihin, kalau nggak dikurang-kurangin. Jadi ngebuat kita tuh jadi image-nya tuh jadi beda di mata orang lain, pembunuhan karakter gitu. Tapi orang-orang yang gitu sebenarnya kan meninggi untuk merendah sebenarnya. Maksudnya misalnya Arbi ngomongin kamu di belakang, ini mah orangnya kayak gini, misalnya dikurangin, ada yang ditambahin. Nah, secara pribadi saya jadi tinggi untuk orang yang diajak bicara, tapi secara mental jadi lebih rendah dibandingin orang yang diajak bicara tersebut. Karena ini kalau orangnya pintar yang diajak ngobrol, nih orang ini nggak bisa diajak untuk komunikasi, nyimpan rahasia. Sumber gosip, sumber fitnah segala macam, itu orang tersebut bisa muncul kayak gitu. Sebenarnya tergantung siapa lawan bicaranya. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak suka dengan gitu. Suka dengan hal yang kemarin tahu nggak ada orang yang emang dilebih-lebihkan. Itu virus kan. Malah benar. jadinya virus. Makanya dari situ mending sendiri aja lah, mending nggak usah punya teman. Maksudnya dalam fobia tadi kan. Terus kalau misalnya yang terjadi kalau misalnya ketemu dengan orang baru, terpaksa bertemu dengan orang baru ataupun dengan orang lama, apa yang dilakukan sebenarnya? Ya nggak apa-apa sih, say hi aja. Tapi membatasi gitu. Nah, kayak misalnya biasanya nongkrong bareng, jadi nggak sibuk aja. Berarti lebih kepada membatasi diri dengan kegiatan-kegiatan yang dulu pernah dilakukan. Misalnya dulu sering nongkrong bareng, sekarang kalau ketemu nggak sengaja tetap say hi aja. Kalau misalkan kita lagi di kafe, dia makan bareng aja, cuman pas selanjutnya kita so sibuk aja. Berarti gitu emang kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain untuk merubah pola pikir mereka. Tapi yang pasti kita bisa merubah pola pikir kita terhadap orang lain. Itu yang harus dilakukan terhadap fobia yang dialami. Nah, mungkin untuk intervensi yang saya lakukan, misalnya dengan cara berbaring dulu, ini mau dihilangin nggak, atau misalnya dikurangi intensitas fobia sosialnya? Nggak usah. Harus, kalau misalnya mengganggu, ini ngasih saran aja. Kalau misalnya terlalu mengganggu boleh dikurangin, tapi kalau misalnya serasa kayaknya nggak ngeganggu deh, ya udah biarin aja berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi kalau misalnya ngerasa saya jadi kerepotan untuk bertemu dengan orang baru, selalu berpikiran negatif seperti itu, gimana, mau dikurangin? Saya ngasih tahu nih tipsnya, intervensi yang cocok untuk psikoterapinya. Ini sekedar saran aja sebenarnya. Takut juga kan orang asing, nggak tahu siapa. Gimana kalau jahat? Gimana kalau punya niat jelek sama kita? Kita boleh berburuk sangka, bukan boleh ya. Kita boleh berpikiran negatif supaya kita berjaga-jaga. Tapi angka baiknya kita mengurangi intensitas emosinya supaya lebih berhati-hati, supaya lebih berpikir positif lagi misalnya. Gimana sarannya? Iya. Oke. Jadi nanti di rumah sebenarnya kan ini saran bisa dilakukan bisa tidak, tapi tergantung ini sangat mengganggu atau tidak. Nah, di rumah kalau misalnya kita mau mengurangi intensitas emosi dari fobia sosial tadi, boleh berbaring di rumah nanti, misalnya di tempat duduk, di tempat tidur, boleh berbaring nanti sambil relaksasi, bisa mendengarkan musik, bisa menonton tayangan-tayangan misalnya sekitaran pantai, gunung, seperti itu.
Nah, baru memikirkan orang-orang yang sekiranya mempunyai motivasi. Ada orang yang jadi panutan atau misalnya termotivasi? Siapa ya orang yang jadi panutan? Termotivasi gitu, oh pengen jadi seperti itu misalnya. Mark Zuckerberg. Oh, Mark Zuckerberg. Oh, berarti presiden Facebook yang punya Facebook. Oh, dibacanya emang Mark Zuckerberg. Oke. Nah, misalnya termotivasi dengan itu, pikirkan hal-hal yang membuat kamu tuh bisa seperti dia. Ketika sudah terpikirkan, bawa energi positifnya ke dalam diri kita sendiri gitu kan. Dan akhirnya mengurangi intensitas dari fobia tersebut. Semoga dengan hal ini nanti ketika bertemu dengan orang baru atau bertemu dengan orang lama, pikiran kita akan berbeda, jauh lebih baik dibandingkan dengan pikiran kita sebelumnya. Misalnya berpikiran negatif dengan orang tersebut, kita berubah jadi lebih positif dari sebelumnya. Misalnya membawa virus-virus yang baru dengan orang yang baru, dengan virus yang baru, ya itu alangkah baik dan sah-sah aja sebenarnya. Ya, semoga ada perubahan. Gimana? Masuk dalam apa? Otak. Jadi itu aja tips-tips. Oke. Sepakat? Ya udah kita tutup aja. Ini adalah obrolan singkat tentang fobia sosial yang saya obrolkan dengan klien karena ini tugas dari kuliah, dan kliennya istri saya sendiri yang punya tentang fobia sosial. Sampai ketemu lagi. Saya Arbi Alfarisi. Selamat hari gini.